Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang relasi makna dengan anggota kelompok Ajrina Salsabila, Sarah Nur Almas, dan Kamila. Apa itu relasi makna? Menurut Haier tahun 2007, relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lainnya. Satuan bahasa dalam hal ini dapat berupa kata, frasa, maupun kalimat. Relasi semantik itu juga dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, kecakupan makna, kegandaan makna, atau juga kelebihan makna. Selanjutnya, antonimi. Istilah antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Jadi, secara harfiah, antonimi berarti nama yang saling berlawanan. Dalam semantik, istilah antonimi seringkali digunakan sebagai istilah yang memayungi seluruh jenis hubungan oposisi makna. Tetapi, seringkali juga digunakan hanya untuk makna tertentu saja. Berikut ini contoh dari antonimi. Baik, selanjutnya ada sinonimi. Dalam bahasa terdapat kata-kata yang berbagi makna yang sama. Konsep untuk menyebut hubungan semacam ini disebut sinonimi. Menurut Cruz 1986 dan Matthew 1997. Pemakaian kata-kata yang bersinonim dapat dinyatakan sebagai dua macam keterbatasan, yaitu keterbatasan seleksional dan keterbatasan koloksional. Sinonim juga disebut sebagai ungkapan, maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Berikut ini contoh dari sinonimi. Kemudian ada homonim. Homonim ialah ungkapan yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, tetapi memiliki makna yang berbeda. Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan homo yang berarti sama-sama. Dengan kata lain, homonim berarti nama sama untuk benda yang lain. Menurut VH 1987 dalam Haier 2013. Pernyataan ini berarti pertama yang disebut homonim adalah dua buah nama atau lebih yang kebetulan sama. Setiap nama itu mengacu pada benda atau hal yang berlainan. Lalu ada hiponim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, berarti nama, dan hipo yang berarti di bawah. Dengan kata lain, hiponim berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Secara semantik, Verhaar 1978 halaman 137 dalam Haier 2013 menyatakan hiponim ialah ungkapan atau biasanya berupa kata tetapi kiranya dapat juga frase atau kalimat yang maknanya merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Polisemi. Polisemi ialah satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya ialah kata bunga. Pada kalimat pertama, yaitu dia senang menanam bunga, dengan kalimat kedua, Diana menjadi bunga desa. Tidak ada perbedaan huruf dari dua kata di atas, namun susunan kalimat dapat merubah maknanya. Bunga yang ditanam memiliki arti yang berbeda dengan bunga desa. Polisemi juga disebut sebuah bentuk kebebasan yang memiliki berbagai macam makna. Perbedaan antara makna yang satu dengan yang lain dapat ditelusuri atau diruntut sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa makna itu berasal dari sumber yang sama. Metonomia. Para linguis kognitif menerima metonomi dan metafor sebagai sarana atau alat kognitivi yang dominan untuk menjelaskan konseptualisasi dari kategori abstrak. Metonomi adalah majas di mana kata yang digunakan untuk menggantikan kata atau ekspresi yang dengan makna yang sama.
Metonomi berasal dari bahasa Yunani. Meta artinya berubah atau yang lain, sedangkan onoma artinya nama yang digabung menjadi nama lain. Ambiguitas, yaitu suatu konstruksi bahasa yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ambiguitas terjadi karena membaunya bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan, pembentukan kata secara gramatikal, dan karena suatu kata yang memungkinkan lebih dari satu makna. Contohnya, membeli kantin. Yang dimaksud bisa membeli kantin atau membelikan tin. Berikut ini sumber-sumber yang kami ambil untuk melengkapi materi-materi tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.